Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Winning Streak. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Edward Cortés. Film ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Gonzalo Garcia dalam mengejar sebuah mimpi besar dalam permainan roulette. Kalian tahu kan apa itu roulette? Ya, seperti yang kalian lihat di lingkungan kita sekarang. Gonzalo menyadari bahwa dia bisa mengalahkan permainan roulette setelah dia menemukan sebuah metode khusus. Kira-kira bisa tidak mereka nantinya bisa mengalahkan satu kasino di permainan roulette dengan trik yang mereka temukan? Jangan lupa subscribe dan like video ini sebelum menonton, dan jangan lupa nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai alur filmnya. Gonzalo Garcia adalah seorang ayah dengan satu anak yang hidupnya banyak dihabiskan dengan bermain judi. Ia banyak mempelajari setiap permainannya untuk mencari satu celah yang bisa dia manfaatkan untuk kemenangan. Namun, semakin lama ia mencoba, yang ia dapatkan bukanlah sebuah kemenangan, melainkan semua hartanya habis, sampai-sampai dalam suatu permainan ia pulang dengan satu chip yang diberikan oleh si pemilik kasino. Tapi walau begitu, ia bukan tipe orang yang gampang menyerah. Suatu saat ia menemukan Ivan, anaknya, yaitu seorang musisi yang selesai perform di sebuah bar. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba ada seorang wanita yang dikejar-kejar karena tak membayar karcis. Ia pun langsung nyerobot kepada Ivan dan mengaku kalau dia adalah pacarnya. Wanita itu pun lolos dari kejaran petugas di sana. Setelah itu sambil minum-minum, Gonzalo menjelaskan bahwa sebelumnya dia menggunakan metode yang salah. Dan untuk kali ini, Gonzalo benar-benar menemukan sebuah metode yang bisa diandalkan, bahkan metode tersebut terbilang sederhana. Metode tersebut terinspirasi dari sebuah permainan papan labirin saat Gonzalo berada di sebuah salon. Di sana ia melihat seorang anak dan melihat bahwa bola tersebut selalu masuk pada angka yang sama, karena papan permainannya sudah dirusak. Hal itu pun membuat Gonzalo yakin bahwa bisa juga berlaku untuk permainan roulette. Kerusakan bahkan retak mikroskopis udah bisa membuat bola jatuh pada nomor tertentu yang diinginkan. Awalnya Ivan tidak yakin metode itu bisa berhasil, apalagi dia juga memiliki jadwal tur bersama bandnya. Namun sang ayah untuk kali ini sangat yakin, bahkan ia pun berencana untuk membuat tim dengan mengajak keluarganya yang lain. Besoknya, Ivan pun mencari satu persatu keluarganya, dimulai dari adiknya, Vanessa. Namun, Vanessa menolaknya karena dia sedang sibuk bekerja sebagai seorang jurnalis. Kemudian, Ivan pergi ke sebuah pasar ikan untuk mengajak Balon, yaitu pamannya. Awalnya Balon tampak ragu untuk bergabung karena pekerjaan tersebut dilakukan malam hari dan bentrok dengan pekerjaan yang ada di sana. Setelah obrolan panjang dan dia juga berpikir, akhirnya ia pun memutuskan akan ikut dan berkata bahwa dia juga sebenarnya kurang suka dengan bau ikan di pasar tersebut. Setelah berhasil mengajak Balon, dia pergi ke rumah sepupunya. Mereka berdua yang merupakan kakak beradik. Kedua saudara tersebut tampak sangat sulit untuk bekerja sama. Namun karena sudah tahu, Ivan pun di sini hanya melihatnya dengan santai. Setelah semua anggota keluarga itu sepakat ikut, mereka pun melanjutkan pertemuan di sebuah restoran milik sahabat ayahnya. Di sana mereka pun menyusun sebuah rencana. Gonzalo dan Ivan menjelaskan nantinya mereka akan memasang taruhan di nomor yang sama, mencatat setiap kemungkinan nomor yang keluar serta mengkalkulasikannya dengan sebuah program komputer. Tak sampai di situ, Gonzalo juga menegaskan kalau permainan kali ini bisa berjalan dengan baik asal mereka semua tetap mengikuti aturan yang sudah ia tetapkan. Sepupunya Ivan, Marcos, bertanya apakah metode atau cara tersebut legal untuk dilakukan. Dengan tegas, Gonzalo pun berkata bahwa cara tersebut legal untuk dilakukan karena tidak ada hukum yang melarang dalam penggunaan metode atau cara tersebut. Di tempat makan itu ternyata Ivan kembali melihat perempuan yang sempat ia temui di kafe sebelumnya. Di sana ia memberitahukan hal tersebut kepada Gonzalo, ayahnya. Dengan santai Gonzalo menjawab bahwa ia telah mengajak perempuan tersebut bergabung ke dalam tim. Malamnya mereka berempat pun langsung masuk ke dalam sebuah kasino. Mereka berpencar dan memasuki meja masing-masing sesuai arahan sebelumnya. Mereka akan memasang di nomor yang sama.
Merasa kalau permainan itu berjalan dengan baik, Ivan pun langsung menelepon ayahnya dan memberitahu kalau permainannya berjalan dengan lancar. Namun, setelah kembali masuk ternyata Balon malah sibuk mengobrol dengan dua gadis, sedangkan Alfredo sibuk bermain dengan permainan mesin. Merasa kalau mereka susah diatur, akhirnya Ivan pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ivan yang memang kecewa akhirnya mengutarakan apa yang mengganjal di hatinya. Ia menjelaskan kalau keluarganya adalah keturunan yang selalu bisa mengalahkan permainan kasino. Ia juga bilang, dengan mereka ataupun tidak, Ivan akan tetap menjalankan rencana itu bersama ayahnya. Setelah itu, mereka pun kembali yakin dan rasa persaudaraan sebuah keluarga pun kembali muncul untuk sepakat lebih serius lagi dalam menjalankan rencana selanjutnya. Mereka semua kini kembali menuju ke kasino dengan penampilan baru dan juga semangat yang berbeda. Di sana mereka semua terus memenangkan permainan dengan strategi yang telah dijelaskan oleh Gonzalo. Di malam-malam selanjutnya, mereka selalu mampu mengalahkan setiap kasino dan berhasil meraup banyak keuntungan dari setiap permainan yang dimainkan. Namun, ternyata di sisi lain, pihak kasino mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka mengalami banyak kerugian dan mencurigai geng Ivan yang selalu memasang di nomor yang sama. Pemimpin kasino yang bernama Laguna itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa para pemain itu sekaligus di mana mereka tinggal. Beberapa minggu kemudian, mereka pun merayakan pencapaian tersebut di restoran biasa tempat mereka berkumpul. Semua keluarga dan sahabat-sahabat dari ayahnya ikut hadir dan mereka pun tampak begitu bahagia. Hari itu, Ivan sedikit khawatir karena Alfredo ternyata mengajak seorang perempuan yang ternyata dia adalah bandar yang ada di kasino tempat mereka bermain. Di sana Balon juga begitu bangga dengan pencapaian itu. Bahkan ia membuat sebuah baju dan menamai geng mereka sebagai The Pelayos. Setelah mereka selesai berpesta, ternyata di seberang jalan ada seseorang yang sedang memperhatikan bahkan mengambil beberapa foto. Semua anggota geng Pelayos pun saat itu terfoto, bahkan termasuk Inggris dan juga Alfredo. Setelah seminggu dimata-matai berakhir, orang itu pun langsung memberikan semua data yang ia dapatkan kepada Laguna. Di sana ia menjelaskan semua identitas para The Pelayos dan juga meyakinkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat mereka bisa terus menang. Selain Ingrid, ternyata si mata-mata itu juga mengetahui Vanessa, adiknya Ivan yang bekerja sebagai jurnalis. Dan ketika si Laguna itu melihat foto Gonzalo, ia pun ingat kalau Gonzalo adalah pemain judi yang tak pernah menyerah mencari celah dalam permainan roulette. Setelah itu Laguna memanggil Ingrid. Di sana ia pun menjelaskan agar Ingrid tak melupakan tugasnya sebagai bandar. Di sana Laguna menanyakan tentang Alfredo dan keterlibatan Ingrid dengan kecurangan mereka. Setelah diancam akan dipecat, ia pun terpaksa mengatakan kalau The Pelayos selalu menghitung kemungkinan nomor yang keluar dari setiap meja yang dimainkan. Sebelum pergi, Laguna menegaskan ia akan memecat Ingrid jika sampai melihatnya lagi bersama Alfredo. Setelah itu The Pelayos nampak sedang berkumpul di sebuah salon. Di sana Alfredo pun memberitahu bahwa ada seseorang secara diam-diam memotret dan sedang mencari tahu identitas mereka. Gonzalo pun berkata bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan yang mereka cari. Gonzalo tentunya sudah paham, namun menurutnya jangan terlalu dipikirkan. Yang harus diperhitungkan adalah bagaimana membuat kasino itu bangkrut. Ivan kemudian pergi keluar dan melihat Sui sedang menaiki motornya. Ternyata Sui sangat menyukai motor Harley dan meminta Ivan untuk mengajaknya jalan-jalan. Karena saat itu ia sedang bersama ayahnya, maka mereka pun sepakat kalau nanti malam akan naik motor itu bersama. Malam pun tiba. Dan seperti biasa, Ivan, Balon, Alfredo, dan Marcos memasuki kasino. Namun saat akan memberikan kartu identitas di sini, Ivan beralasan kalau kartunya ketinggalan. Padahal yang sebenarnya ia akan pergi bersama Sui. Ivan pun berkata bahwa ia akan menyusul mereka nanti. Namun sebelum ia datang, ia memberikan tanggung jawab kepada Marcos untuk memimpin permainan itu. Setelah Ivan pergi, Marcos pun kemudian menjelaskan kalau malam ini mereka akan main menggunakan metode Gonzalo yang sudah disempurnakan olehnya. Ia pun sangat yakin permainan kali ini akan lebih baik.
Bahkan Marcos berani mengambil chip taruhan yang paling banyak dan lebih besar dari biasanya. Balon tentu saja kurang setuju, karena bisa saja bangkrut dan kalah semua. Namun Alfredo juga meyakinkan kalau kemarin ia melihat Marco saat mencoba menyempurnakan perhitungan milik Gonzalo. Sementara itu, Ivan saat ini terlihat menikmati jalan-jalan bersama Sui. Mereka menikmati malam itu sampai Ivan mengajak Sui ke rumahnya. Di sana, Sui pun menunjukkan kebolehannya dalam bermain drum. Di sela-sela itu, Balon pun menelpon. Namun, telepon itu tak ia angkat. Ia lebih memilih menikmati melihat Sui dalam bermain drum. Ternyata, telepon dari Balon barusan untuk melaporkan kalau permainan mereka telah kalah. Metode yang Marco gunakan ternyata membuat mereka mengalami kekalahan. Bahkan Marco saat itu marah-marah kepada teller karena kartu kreditnya tak bisa lagi untuk mencairkan uang. Dalam kebingungan dan keadaan masih emosi, seseorang datang dan menawarkan pinjaman kepada Marco. Ia pun tak pikir panjang langsung meminjam uang sebanyak 1.000 euro dengan bunga 30%. Dan saat Ivan datang, ternyata mereka sedang berantem di toilet. Ivan pun langsung menengahi dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Setelah dijelaskan, tentu saja ia juga emosi apalagi uang mereka habis. Belum lagi hutang mereka kepada rentenir. Tapi ternyata berbeda dengan Gonzalo. Saat ia mendengar semuanya, ia pun lebih memilih tak mempermasalahkan hal itu. Ia menyarankan agar permainan dilakukan seperti semula, seolah mereka tak pernah kalah dalam permainan kemarin. Tapi tetap saja, hutang rentenir dan juga kekalahan harus dibayar oleh Marco. Dan Ivan pun siap membantunya setengah karena kemarin ia yang tak hadir. Malam-malam selanjutnya, ia pun kembali bermain sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Gonzalo. Laguna pun sedikit curiga dengan gerak-gerik dari Pelayos. Karena mereka terlalu santai seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Balon yang merasa kalau keadaan semakin tak beres memutuskan untuk keluar dari tim. Ia menjelaskan kepada Ivan kalau istrinya lebih suka Balon bekerja jadi tukang ikan daripada harus bekerja tak jelas dan beresiko. Dari sanalah akhirnya Ivan pun mengajak Sui untuk bergabung. Tentu saja hal itu telah disetujui oleh ayahnya sendiri. Malam selanjutnya mereka kembali bermain dengan Sui yang menggantikan Balon. Setelah diberikan arahan dan juga cara memasang taruhan yang besar, Sui pun bisa dengan mudah beradaptasi malam itu dan berhasil mengikuti setiap permainan The Pelayos. Sedangkan di sisi lain, Laguna yang semakin bingung dengan kasino yang rugi terus akhirnya menggunakan cara licik. Ia pun menghubungi pemain langganannya yang ternyata merupakan atasannya dari Vanessa, yaitu adik Ivan. Laguna meminta agar Vanessa dikeluarkan dari pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Vanessa pun marah kepada Ivan dan Gonzalo karena dia dipecat. Gara-gara mereka, Ivan pun kemudian pergi kembali menuju kasino dan bertanya kepada Laguna. Dengan santainya, ia pun menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ivan pun kemudian berjanji akan membalas semuanya dan mengalahkan kasino tersebut. Hampir terjadi keributan di sana karena Ivan mendengar Sui dihina. Untungnya emosinya berhasil diredakan dan mereka pun diusir dari kasino. Besoknya Gonzalo datang menemui Laguna. Si Laguna berbicara tentang kecurangan The Pelayos dan tak suka dengan sikap Ivan yang tak tahu sopan santun. Kemarin malam ia juga mengatakan kalau Gonzalo adalah keledai yang mengambil keuntungan dari keluarganya yang dikirim setiap malam ke kasino. Ia juga menegaskan kalau keluarga Gonzalo tak akan bisa bermain lagi di semua kasino yang ada di Spanyol. Namun Gonzalo tak diam. Ia mengancam balik karena menurutnya semua tuduhan itu tak punya bukti yang jelas. Dan kalau sampai keluarganya di blacklist, maka ia akan mengajukan secara hukum. Dan satu lagi, ia pun memastikan dimanapun Laguna punya kasino, Gonzalo akan berusaha untuk mengalahkannya dengan metodenya. Setelah hari itu, Laguna pastinya akan merubah semua permainan roulette di setiap mejanya. Dan seperti biasa, The Pelayos berada satu langkah lebih dahulu. Mereka telah menugaskan teman-teman Sui untuk mencatat setiap angka terakhir yang keluar dari tiap meja. Walaupun harus dibayar mahal, namun akhirnya Ivan dan Sui berhasil mendapatkan angka-angka itu.
Setelah semua perhitungannya dan angka terbaik didapatkan, mereka pun kembali bermain dan benar saja. Metode itu berhasil sesuai rencana. Mereka semua meraup keuntungan yang banyak dan berhasil membuat kasino itu mengalami kerugian yang sangat besar. Esoknya mereka pun merayakan kembali kemenangan itu bersama Balon yang tiba-tiba datang bersama istrinya. Malamnya The Pelayos kembali bermain di kasino lain. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mereka berhasil mendapatkan banyak kemenangan di sana. Bahkan para pengunjung lain juga ternyata ikut memasang taruhan di nomor yang sama. Pihak kasino yang menyadari itu langsung memanggil Ivan. Di sana mereka pun menawarkan kesepakatan dan menawarkan harga yang tinggi agar mereka tak main lagi di kasinonya. Setelah setuju, mereka pun keluar dari kasino itu dengan membawa jutaan euro tanpa harus bermain. Saat di hotel, Gonzalo menelepon dan mengatakan kalau rencana selanjutnya adalah mengalahkan kasino milik Laguna. Namun Ivan ternyata tak setuju dan menurutnya kemenangan tadi sudah cukup dan semua metodenya sudah berhasil. Balon tentu saja tak setuju karena bagaimanapun Gonzalo adalah orang yang membuat mereka sampai ke titik ini. Apalagi mengingat Laguna sebelumnya telah habis-habisan menghina keluarganya. Akhirnya Ivan pun kembali menelepon ayahnya dan mengatakan kalau ia punya ide untuk mengalahkan kasino Laguna. Malam yang ditunggu pun tiba. Dan kali ini Gonzalo juga ikut hadir untuk bermain. Laguna langsung mengatakan kalau meja yang digunakan adalah meja baru. Semua itu agar perputaran bola berubah dan tak bisa diprediksi ke angka berapa saja bola itu akan mendarat. Permainan pun berjalan. Setiap prediksi mereka ternyata meleset dan membuat Gonzalo serta Ivan semakin kehilangan uangnya. Mereka berdua semakin panik karena dalam permainan itu mereka hanya berhasil memenangkan 1 kali. Keadaan pun semakin panas. Ivan menjadi emosi dan menyalahkan ayahnya yang lebih memilih untuk bermain lagi. Bahkan ia juga membahas tentang niatnya dulu yang ingin fokus sebagai musisi. Namun apa daya, semuanya sudah terjadi. Akhirnya Gonzalo mempertaruhkan semua uangnya yang tersisa. Di taruhan yang terakhir ini, Laguna sendiri yang memutarkan bola itu dan yang terjadi lalu Laguna dengan bangganya langsung mengatakan kalau metode Gonzalo tak berguna lagi. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan kasino. Kasino akan selalu menang dan player akan selalu kalah, namun ternyata permainan Gonzalo dan Ivan hanyalah sebuah pengalihan. Permainan mereka yang sebenarnya terjadi di meja-meja lain yang dilakukan oleh teman-temannya Sui. Mereka telah berhasil mendapatkan jutaan euro dan berhasil membuat kasino itu bangkrut dalam semalam. Gonzalo pun dengan senyum kemenangan melemparkan chip terakhirnya seperti yang pernah Laguna lemparkan saat dulu. Seolah menggambarkan hanya 1 chip itu kekayaan yang tersisa untuk Laguna. The Pelayos, sebuah tim keluarga, berhasil menulis sejarah yang bisa mengalahkan kasino dalam 1 malam. Dan yang terpenting, Gonzalo berhasil mewujudkan mimpinya dan membuktikan bahwa permainan roulette bisa dikalahkan. Dan film pun berakhir. Ya, jadi tadi itu film Winning Streak, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari alur cerita ini adalah jangan bermain ataupun mencoba-coba untuk bermain judi atau judol, karena jika kalian sudah terperangkap masuk ke dalamnya dan kalian terjerumus, ya sama aja nggak sih terjerumus terperangkap. Ya pokoknya kalau kalian udah terjerumus dan kalian menikmati dan tidak bisa keluar dan kalian akan pinjol, nah disitulah titik kehancuran kalian. Jadi stop judol, jangan pernah main judi ataupun mencobanya.
Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik lonceng, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen keresahan kalian tentang apapun itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.